sih orang itu memilih di tambang? Karena gajinya besar. Halo semua, kembali lagi di channel saya, Dian Eka Nugraha. Pada video kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan rekan saya, Mas Rahmat, mengenai kenapa sih kok kebanyakan orang itu ingin bekerja di tambang. Nah, kenapa banyak orang yang mengidolakan untuk bekerja di tambang? Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, Mas Rahmat, mungkin ini adalah suatu pertanyaan juga bagi kita semua, bahwasanya kenapa sih banyak orang-orang untuk memilih bekerja di tambang gitu ya? Kalau menurut Mas Rahmat sendiri itu alasannya kenapa? Ya, pertama dari segi penghasilan, orang beranggapan kalau kita bekerja di tambang itu punya penghasilan yang tinggi. Oh iya. Itu yang pertama. Artinya dengan penghasilan yang tinggi itu bisa mensejahterakan keluarga kita. Itu alasan yang pertama. Oke, gitu. Terus kalau dari Mas Rahmat sendiri, memang dari awal sudah bercita-cita kah untuk bekerja di sektor pertambangan ini? Kalau saya sendiri masuk dunia pertambangan itu kecelakaan. Wah, artinya kecelakaan itu gimana itu? Karena tidak saya pikirkan sebelumnya. Iya. Karena di awal saya masuk dunia pertambangan itu dari konstruksi jalan. Oh, konstruksi jalan. Ya, Oke. Ini konstruksi jalan. Begitu konstruksi jalan sudah selesai, ya kita ditarik di mining operation. Ya. Sehingga sampai saat ini ya sudah terlanjur terjun ya terlanjur terjun. Ya. Kalau nggak mau ya itulah harus kita harus kita kerjakan lah. Betul. Gitu. Nah, menurut pandangan orang-orang, saya setuju sekali ya, menurut pandangan orang-orang ini adalah bekerja di tambang itu adalah pekerjaan yang eksklusif ya kan, dengan gaji tinggi dan segala macam fasilitasnya lah, segala macam. Nah, sebagai pekerja tambang sendiri, gimana tanggapannya? Apakah memang gajinya tinggi dengan fasilitas yang bagus, segala macam yang dibayangkan oleh orang-orang seperti apa? Kalau kita bekerja di sektor pertambangan itu tergantung dari besar kecilnya perusahaan ya. Ya. Artinya kalau memang perusahaan itu besar, mempunyai areal yang luas, biasanya mereka akan mempunyai fasilitas yang bagus. Ya. Punya standar gaji yang tinggi. Betul. Akan tetapi kalau perusahaan itu kecil, punya lokasi area kerja yang kecil, secara otomatis juga penghasilan juga tidak sesuai yang kita harapkan. Bahkan fasilitas pun juga mungkin hanya sekedarnya ya. Ya. Artinya ya bisa makan, bisa tidur, tetapi fasilitas penunjang yang lain masih sangat kurang. Ya. Nah, artinya begini, ya, terlepas dari perusahaan itu besar atau kecil di dunia pertambangan, artinya dibandingkan dengan sektor yang lain seperti apa dari segi penghasilan? Kenapa sih orang itu memilih di tambang? Karena gajinya besar, otomatis besar itu lebih dari dengan sektor yang lain. Kalau menurut pandangan Mas Rahmat seperti apa?
Ya, dibandingkan dengan sektor di luar tambang. ya memang kalau kita lihat ya ini sebenarnya anggapan orang aja sih. Ya. Kalau diperbandingkan sektor pertambangan dengan sektor yang lain, umpama pertanian atau sektor konstruksi, Oke. seperti itu. Selama ini yang sering kita lihat orang membandingkan sektor pertambangan ini karena banyak yang swasta ya. Kalau konstruksi kan yang besar itu kan biasanya itu BUMN. Betul. Jadi kalau di luar BUMN biasanya kalau konstruksi juga tidak begitu besar, tidak sebesar BUMN gitu loh. Makanya kalau kita lihat dari sektor swasta untuk dunia pertambangan, apalagi penanam modal itu dari asing, mereka akan mempunyai standar yang tinggi. Oke. Nah, terlepas dari itu semua dengan ya itu tadi awalnya kita kerja di tambang seperti apa tadi sudah dijelaskan ya kan, dengan pandangan masyarakat bahwasanya dengan gaji tinggi. Tapi sebetulnya dengan gaji tinggi ini pekerjaan kita di tambang itu seperti apa sih Mas? Gitu, dibanding dengan sektor yang lain. Memang kalau di dunia pertambangan gaji yang tinggi secara otomatis tanggung jawab dan resiko juga sangat tinggi. Oke, setuju sekali. Ya, apalagi dunia pertambangan ini berhubungan dengan peralatan yang besar-besar. Ya. Nah, itu faktor resiko adalah sangat tinggi. Ya. Berbeda dengan sektor yang lain. Betul. Kalau sektor umpama pertanian atau jasa konstruksi, betul, itu sangat kecil berhubungan dengan peralatan berat. Ya. Nah, di situ yang bisa membedakan ya antara sektor pertambangan dan sektor lain. Baik. Nah, kebanyakan dari orang tua kita dulu itu mencita-citakan anaknya itu nanti kalau kamu udah besar jadi insinyur, bisa kerja ya kan, ya dulu tambang minyak lah segala macam ya kan, ya karena memang itu adalah. Nah, kalau untuk pandangan Mas Rahmat sendiri ya kan, untuk kita punya anak-anak nih, nah kedepannya itu nanti apakah sama? Anda menginginkan anak-anak kita nanti untuk menjadi seorang pekerja tambang atau minyak atau dan lain sebagainya ya kan? Dan kita juga sendiri sudah mengalami sebagai pekerja tambang itu seperti apa gitu. Bagaimana menurut Mas Ahmad? Kalau saya sendiri ya, kita melihat saat ini semakin menipisnya cadangan. Ya. Ya, baik itu batu bara, minyak, mungkin mineral. Ya. Nah, kalau saya punya keluarga, artinya saya punya anak, kalau saya lebih memilih ya, kalau boleh memilih, mending di luar dunia pertambangan. Ya. Karena ya itu tadi, secara cadangan sudah semakin sedikit, tetapi secara pekerja orangnya tidak berkurang. Ya. Artinya kesempatan juga semakin kecil. Betul. Apalagi mungkin banyak dari lulusan perguruan tinggi itu masih banyak yang dari fakultas pertambangan ya. Ya. Masih jurusan favorit lah ya. Ya, masih jurusan favorit. Seperti itu. Sehingga kalau anak saya, ya, saya mengarahkan mungkin di luar sektor pertambangan. Oke. Seperti itu. Jadi begitulah, artinya di tambang ini
menurut sebagian pandangan orang bahwasanya di tambang ini adalah pekerjaan yang dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang sangat bagus dan lain sebagainya. Itu jadi tidak selamanya itu seperti itu, tidak semuanya itu seperti itu. Jadi tergantung perusahaannya seperti apa. Kalau mengenai dengan tingkat penghasilan yang didapat, itu pun juga tergantung proyeknya seperti apa. Jadi nggak semua perusahaan tambang itu memberikan gaji yang besar kepada karyawannya, tergantung proyeknya seperti apa, tergantung besar kecilnya perusahaan seperti apa. Nah, bagi kalian yang masih berminat untuk bekerja di dunia tambang, khususnya para fresh graduate nih, kalian pikirkan lagi, bisa berpikiran lagi gitu loh. Apakah kalian masih akan ingin bekerja di tambang atau tidak ya, karena tadi persaingan otomatis semakin ketat, source semakin sedikit. Otomatis kalian harus betul-betul mempersiapkan diri kalau ingin masuk ke dunia tambang, karena ya otomatis kalian dihadapkan dengan persaingan yang cukup ketat saat ini. Nah, ada tips-tips nggak bagi teman-teman, bagi adik gitu yang fresh graduate yang pengen untuk bekerja di tambang saat ini? Kalau pesan saya, kalau memang masih mau berkecimpung di dunia pertambangan, kita harus mau banyak belajar. Oke. Tidak bidang operation aja, Ya. tapi mungkin di segala bidangnya. Ya, karena yang berkecimpung di dunia pertambangan. Karena di dunia pertambangan ini nggak hanya operation saja, gitu. Ada safety, ada enviro, ada komersial, ada ya banyak lah. Ya kan, bidang-bidang yang lain, ada logistik, ada admin, seperti itu. Lanjut Mas Ahmad. Oke, itu aja mungkin untuk adik-adik yang mau memasuki dunia pertambangan. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Ya, artinya dunia pertambangan ini adalah dunia yang keras, tidak mudah kalian untuk bisa masuk ke sini. Jadi tantangan kalian itu besar untuk bisa masuk ke dunia pertambangan. Tetapi kalian jika sudah masuk, ya begini-begini saja sebetulnya. Gitu. Tetap semangat bagi kalian yang ingin untuk masuk bekerja di dunia pertambangan. Saran dari kami yang masih bekerja di dunia pertambangan sebetulnya bukan pilihan kami. Kami sudah terlanjur terjun di dunia ini dan tidak ada pilihan lain selain kami harus terus melanjutkan pekerjaan di sektor ini. Kalau boleh milih pun, saya dan Mas Rahmat juga pengen bekerja di yang lain, yang dekat dengan keluarga, betul ya Mas Rahmat ya? Karena bagaimanapun resikonya kita bekerja di tambang, kita harus jauh dari keluarga. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.